Hai, kita mau lanjutin pembahasan soal kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis gender cyber yang biasa disingkat KBGO atau KBGS. Kalau ada teman-teman yang belum paham definisi apa itu KBGO dan apa itu KBGS, teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang kekerasan berbasis gender online part 1, karena di video sebelumnya aku udah ngasih definisi secara lengkap dan udah ngasih 4 jenis kekerasan berbasis gender online beserta contoh-contohnya di situ dengan cukup jelas dan lengkap. Nah, di video kali ini aku mau bahas satu jenis kasus lagi yang dinamakan penyebaran konten intim non-konsensual. Agak ribet ya, jadi panjang. Penyebaran konten intim non-konsensual atau dalam bahasa Inggris biasa disebut non-consensual intimate images atau NCII. Apa sih itu NCII? Apa sih itu penyebaran konten intim non-konsensual? Jadi bulan Maret 2020 lalu misalnya ada satu video yang tiba-tiba viral banget di Twitter. Video siswi SMA pakai kerudung. Jadi dia siswi SMA, seragamnya tuh kerudungan. Dan dia menjadi korban pelecehan seksual beramai-ramai oleh 6 teman sekolahnya. Dan kejadiannya itu masih di dalam kelas, masih di dalam sekolah. Dan kejadian pelecehan seksual yang menimpa dia itu ada yang memvideokan. Artinya apa? Ada yang mendokumentasikan kejadian pelecehan seksual secara non-konsensual atau tanpa izin. Dan yang kedua pertanyaannya adalah kenapa dia bisa menyebar di Twitter? Artinya ada orang yang pertama kali mengupload konten itu atau video itu. Berarti udah ada 2 kejadian ya. Ada orang yang mendokumentasikan atau men-shooting peristiwa itu, kemudian ada juga yang secara sadar atau secara sengaja mengunggah atau mengupload kontennya. Nah, keesokan harinya aku ngeriset gimana sih media-media di Indonesia menulis berita pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA di Sulawesi Utara itu. Dan ternyata yang seperti aku duga gitu ya, banyak media-media yang gak punya perspektif pro korban sama sekali. Media-media justru menseksualisasi korban dan justru membuat korban terobjektifikasi. Misalnya ada banyak media yang menulis judul berita dengan cara seperti ini. Siswi SMA di Sulawesi Utara diremas-remas payudaranya misalnya. Jadi yang ditonjolkan adalah bukan pelaku yang melakukan pelecehan seksual, tetapi justru mereka secara sadar harus pakai kata diremas-remas payudaranya agar clickbait, agar berita itu dibaca gitu ya. Padahal bayangkan menjadi korban yang dia udah jadi korban pelecehan seksual secara keroyokan, terus peristiwa itu juga di-syuting, terus video itu udah nyebar di Twitter dan berita justru membuat dia mengalami trauma berulang kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan penyebaran konten intim non-konsensual gitu ya, termasuk bahwa ada penyebaran konten yang nggak ada kesepakatan untuk menyebarkan konten itu. Nah, aku kasih satu kasus berikutnya. Jadi ada satu pasangan suami istri yang istrinya ini adalah korban KDRT. Istri korban KDRT, dia sedang mengurus perceraiannya di pengadilan agama, tubuhnya udah memar-memar, udah biru-biru, udah banyak luka gitu. Terus ketika dia ngurus perceraian di pengadilan agama, suaminya tiba-tiba datang mengancam dia, bilang bahwa aku punya konten intim kita yang biasanya kan yang disuting pasti istrinya gitu. Dan kamu kalau mau melanjutkan proses perceraian ini, aku bisa menyebarkan konten itu ke teman-teman kerja kamu dan ke teman-teman kerjaku gitu. Dan kita tahu bahwa sebagai perempuan Indonesia kadang-kadang gitu ya, maksudnya dalam norma tradisional ini ya nilai dan harga diri perempuan itu kaitannya sama hal-hal yang bersifat moral. Dalam artian kalau misalnya ada konten intim kayak gitu menyebar, itu kayak bagi perempuan tuh udah habis banget lah hidupnya, kayak udah nggak punya, ibaratnya nggak punya nilai lagi gitu di masyarakat. Dan akibatnya apa? Gara-gara ancaman penyebaran konten intim non-konsensual itu, si istri menghentikan proses cerai dan gak jadi cerai.
Ini yang disebut dengan peristiwa penyerahan diri pada kontrol. Jadi korban kekerasan seksual akhirnya menyerahkan diri kepada pelaku kekerasan seksualnya karena dia diancam dengan sesuatu hal gitu. Jadi dia memilih untuk ya udah deh digebukin nggak apa-apa asal konten intimnya itu nggak nyebar. Padahal sama suaminya sendiri loh kayak gitu. Terus ada lagi, jadi misalnya yang banyak terjadi ya. Jadi ada satu peristiwa pemerkosaan korban perbudakan seksual di salah satu pesantren di Jawa Barat. Satu santriwati di Jawa Barat, dia menjadi korban perbudakan seksual dari ustadznya sendiri itu selama 6 tahun. Jadi lulus SD, si santriwati ini masuk pesantren, kemudian dia diancam oleh ustadznya lewat akun media sosial fake gitu. Dia akan diancam kalau kamu nggak mau melayani berhubungan seksual, maka foto kamu yang tanpa kerudung akan aku sebarkan. Nah, ketika berita ini itu nyebar di akun-akun lambe-lambean di Instagram, itu banyak banget orang-orang yang kemudian gini, lah yang namanya diperkosa 6 tahun sih itu pasti nggak perkosaan, itu namanya suka sama suka. Masa cuma gara-gara ketakutan disebar foto nggak pakai kerudung aja malah memilih berhubungan seksual kayak gitu. Jadi banyak orang yang ternyata nggak punya perspektif pro korban. Banyak orang yang nggak ngerti bahwa korban yang baru lulus SD ini dia punya perasaan ketakutan, perasaan merasa terancam, perasaan merasa terintimidasi, perasaan merasa nggak berdaya di hadapan seorang ustadz yang pasti puluhan tahun lebih tua darinya. Mungkin dia takut dimarahi orang tuanya, dia takut malu kepada teman-temannya, dia takut dikeluarkan dari pesantren, dia takut nggak dapat nilai misalnya, dan lain-lain. Itulah yang disebut bahwa kita harus selalu memikirkan bagaimana sebetulnya perasaan dan posisi korban ketika dia menjadi korban kekerasan seksual. Nah, kemudian setelah korban ini nggak berdaya, dia dia akhirnya menjadi korban perkosaan dari si ustadz. Kemudian ustadz itu ternyata merekam kejadian itu gitu ya, dan akhirnya rekaman dari konten intim itu akhirnya yang menjadi alat bagi si ustadz ini untuk mengancam si santriwati ini selama bertahun-tahun. Dan sampai si santriwati ini lulus SMA, pada akhirnya dia baru punya keberanian untuk melaporkan ke orang tuanya bahwa dia sudah menjadi korban perbudakan seksual selama 6 tahun dari ustadznya sendiri. Mungkin dari kita semua yang nggak tahu modus-modus kasus kayak gini itu banyak banget yang bertanya-tanya atau mungkin malah udah ngejudge gitu ya. Makanya ngapain sih aktivitas seksual aja direkam kayak gitu. Padahal setelah kita dengar kasus-kasus yang tadi, ada banyak korban yang bahkan dia nggak sadar dia adalah korban perkosaan dan dia nggak ngasih izin buat itu direkam gitu, bahkan ngerekamnya aja itu tanpa izin. Atau bahkan ketika kamu setuju buat direkam dalam kasus yang tadi, orang yang udah menikah itu tadi, itu tidak sama dengan kamu ngasih izin dengan menyebarkan konten. Itu adalah sesuatu yang berbeda kayak gitu. Nah, kita geser ke kasus lainnya yang ada di Twitter, yang teman-teman pasti yang mainan Twitter tuh familiar banget. Kalau pagi-pagi gitu ya, biasanya ada trending-trending yang sifatnya itu kayak istilah-istilah seksual gitu, dan teman-teman mempertanyakan misalnya kayak hashtag #fitcallsex kayak gitu-gitu ya. Teman-teman bingung kenapa ada banyak perempuan-perempuan itu yang menjual konten intimnya sendiri, misalnya menjual video telanjangnya sendiri atau menjual video intimnya sendiri kayak gitu ya, dan dia dengan sadar ngejual itu. Tetapi yang nggak banyak diketahui adalah apakah benar yang menjual konten-konten intim itu adalah perempuan sendiri dan dia secara sadar dan dia bukan korban gitu. Karena ternyata berdasarkan observasi aku, berdasarkan riset aku di Twitter, ada banyak banget akun-akun yang ada yang secara terang-terangan dia pakai foto profil laki-laki dan dia bilang gini, cukup dengan 100.000 all kontak. Jadi dia ini menyebar kontak-kontak dari banyak perempuan korban, atau dia ini adalah mengumpulkan banyak konten intim dari banyak perempuan dan kemudian
menyebarkan konten intim itu dan dijual gitu. Dan kalau kita amatin, misalnya akun-akun yang berfoto profil cantik itu bisa jadi juga bukan benar-benar akun seorang perempuan, tapi seperti yang kita pernah bahas, yaitu adalah akun impersonation, yang artinya itu adalah akun palsu aja untuk menjual konten-konten intim dari perempuan-perempuan korban. Nah, gimana sih Mbak prosesnya gitu ya? Kalian mungkin bingung, kenapa? Maksudnya kok ada perempuan-perempuan korban itu gitu. Jadi please empati gitu ya. Jadi di luar sana mungkin nggak semua perempuan itu punya literasi media yang benar atau literasi internet yang cukup seperti kita gitu. Aku bayangin ada banyak perempuan-perempuan yang mungkin dia miskin, yang mungkin dia tidak cukup teredukasi di banyak pelosok di luar sana, yang dia diperdaya oleh laki-laki asing misalnya, dan misalnya gini, ayo deh aku mau video telanjang kamu, atau video kamu lagi joget telanjang misalnya, nggak lama-lama 5 menit aja, nanti kamu aku kasih 100.000 misalnya kayak gitu. Dan remaja-remaja yang miskin ini karena dia lagi butuh duit, terus kemudian dia mau gitu. Yang nggak dia sadari adalah dia berpikir bahwa konten ini itu cuma akan disimpan atau dilihat oleh si pelaku aja. Mungkin dia juga di grooming gitu loh, diperdaya karena misalnya kayak modus-modus romantis, dijadiin pacar dan lain-lain kayak gitu. Yang nggak dia sadari adalah ternyata konten ini itu dijual, nggak berhenti di pelaku aja. Bahkan pelaku ini kemudian bisa saja mengupload konten-konten ini di situs penyedia konten intim ilegal. Kalau kalian baca berita-berita internasional yang akhir-akhir ini, situs Pornhub sebagai situs penyedia konten intim ini, dia lagi diprotes banyak banget secara global sama banyak orang, karena ternyata Pornhub sebagai platform ini nggak bertanggung jawab gitu ya, terlalu bebas. Ada banyak orang yang bisa mengupload konten-konten intim padahal itu konten perdagangan orang gitu. Jadi memang anak-anak yang diperkosa, anak-anak perempuan korban perdagangan orang itu juga bisa diupload di Pornhub, dan Pornhub nggak mau tanggung jawab soal itu, sehingga dia lagi diprotes besar-besaran soal ini. Nah, setelah teman-teman belajar soal banyak kasus yang udah aku share tadi, sekarang kalian tahu bahwa kalau misalnya ada di Twitter gitu ya, kalian ngeliat nih ada kejadian-kejadian kayak gitu, akhirnya kalian jadi nggak mudah menghakimi gitu loh. Kalian mungkin akan lebih berempati ketika misalnya ngeliat kok ada ya perempuan-perempuan yang pede banget gitu cari duit dengan cara menjual konten intim dan sebagainya. Kita bisa bertanya dengan empati kita daripada ngejudge dia, kenapa dia seperti itu, apakah dia nggak tahu dampak atau resikonya, atau apa yang menyebabkan dia memilih jalan seperti itu, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah beberapa kasus soal persebaran konten intim non-konsensual. Maksud aku men-sharing hal ini adalah mungkin kalian tetap nggak sepakat gitu dengan banyak kasus, yang tetap curiga gitu dengan banyak kasus yang udah aku share tadi, tapi minimal kalian jadi tahu bahwa aku berharapnya misal kalian punya adik perempuan yang masih remaja, atau kalian punya anak perempuan yang sudah masuk di usia remaja, kita tahu bahwa perkembangan teknologi internet atau perkembangan dunia digital ini sudah semakin nggak terkendali gitu ya. Kayaknya nggak ada setiap detik dari diri kita, atau nggak ada dari diri kita yang dari atas kepala sampai bawah kaki tuh nggak online gitu ya. Kita selalu berurusan dengan hal yang online. Maksud aku adalah ketika anak perempuan masuk ke dunia internet, ternyata dia juga mengalami banyak ancaman di situ gitu. Jadi di sisi lain misalnya internet memberi banyak kesempatan atau banyak opportunity buat semua orang, tetapi ketika perempuan dan anak perempuan masuk di dunia internet, ternyata dia juga memiliki banyak ancaman, mulai dari ancaman pemerkosaan, pembunuhan, stalking, hacking, bahkan sampai tadi kasus-kasus persebaran konten intim non-konsensual. Jadi please, kalau kamu punya adik perempuan remaja atau punya anak perempuan yang masuk usia remaja, please
Jangan ngasih gadget tanpa pengetahuan soal agensi diri. Jangan ngasih gadget kepada anak perempuan remajamu sebelum kamu ngasih pengetahuan bahwa di internet, di dunia digital ini juga banyak ancaman kekerasan gender online, dan upayakan agar mereka tahu, sudah mempersiapkan diri agar nggak menjadi korban gitu, agar tahu modus-modusnya, akhirnya mereka juga bisa meminimalisir untuk, atau kalau enggak ya jangan jadi korban sama sekali, gitu aja sih. Kalau ada pertanyaan tolong ketik pertanyaannya di kolom komentar, atau kalau ada cerita-cerita seputar kekerasan berbasis gender online yang mungkin kalian alami atau kalian dengar dari orang lain, kalian juga boleh banget untuk berbagi cerita di kolom komentar biar aku juga ikut belajar. Sampai jumpa di obrolan yang selanjutnya. Perempuan dukung sesama perempuan. Terima kasih.